Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga segala urusan dan rezeki teman-teman semua dilancarkan dan dialirkan sangat deras oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, dalam program Ruang Mistis. Jadi Room ini sebuah program baru dari Stasiun Hantu yang mungkin membahas tentang fenomena-fenomena aliran sesat, fenomena-fenomena yang sedang viral ya, di masyarakat. Nah, inilah Ruang Mistis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mungkin Yosi ya yang nanti bakal menjelaskan banyak tentang Himura Mansion yang mungkin di Indonesia ini pengikutnya sudah pernah banyak ya. Himura Mansion tuh sebenarnya bukan pengikut sih Bang, itu suatu urban legend dia. Urban legend. Urban. Yang ada di Jepang. Di Jepang. Oh, berarti kita ngebahasnya di Jepang ini. Tapi replikanya dia dibuat di Jogja. Oh, ada jejaknya di Jogja. Ada. Nah, itu sedikit kulitnya ya. Dan mungkin Yosi nanti bakal menjelaskan lebih banyak dan lebih detail tentang Himura Mansion ini. Dan kenapa kita membahas ini nanti juga diceritanya nanti akan ketemu alasan kenapa kita membahas ini. Karena mungkin aliran-aliran sesat ini banyak sekali cabang-cabang dan jenis-jenisnya ya. Mungkin salah satunya ini ya. Iya. Bisa dibilang aliran sesat kan. Adat ini sih, Bu, kita bilang sesat juga mungkin kurang baik ya bahasannya. Agak menyimpang. Oke. Mungkin Yosi bisa menjelaskan di awal dulu apa itu Himura Mansion dan kenapa kita membahas ini dan kenapa ini penting untuk dibahas. Pertama-tama kalau Himura Mansion ini sebenarnya mansion yang udah lama ya. Mansion itu apa dulu? Mansion itu apa? Rumah tua atau dibilang kayak rumah keluarga besar. Padepokan nggak? Semacam padepokan atau enggak? Bisa disebut kayak gitu karena disekelilingi juga dengan pembangunan kuil. Dan ini posisinya di Jepang. Posisinya itu di Jepang di pinggiran kota Tokyo lah, di daerah perbukitan pegunungan. Gitu. Dan untuk Himura Mansion ini kenapa kita bahas karena ramai ya pada saat itu tuh ramai kalau memang di sini terjadi suatu pembunuhan, terus pemuda yang hilang sama beberapa bukan ajaran sih ya, ritual-ritual yang mengerikan lah. Makanya dia dibilang aliran sesat. Ada yang bilang seperti itu, ada juga memang itu dibilang kayak udah adatnya di sana. Oh, sudah adatnya. Karena Himura Mansion ini sendiri nggak ada yang tahu pasti ya kapan didirikannya tepatnya. Cuman kalau tahunnya sendiri itu sekitar 1837. Sudah lama juga ya. Himura Mansion atau biasa dikenal dengan Himikiru Mansion kata lainnya. Itu suatu rumah yang memiliki suatu kepala keluarga. Nah, mereka ini menganut ajaran atau agama Shinto yang termasuk ajaran kuno di zaman Jepang. Bahkan itu masuknya itu bisa dibilang barengan dengan ajaran agama Buddha pada nama Masehi di Jepang ya, zaman kuno dulu, dan dianut Shinto ini. Dan agama ini memang dilegalkan oleh pemerintah pada zaman itu. Berarti Himura Mansion ini menganut agama Shinto. Ya, ajaran agama Shinto. Nah, Shinto ini sendiri yaitu ajaran atau bisa dibilang itu ajaran dewa, jalan dewa yang diklaim oleh mereka. Iya, artinya Shinto ini kan jalan dewa yang artinya kita memuja dewa. Kita mempercayai bahwasanya ada banyaknya dewa, baik itu yang di pohon, di alam, di air dan lain sebagainya. Berarti Himura Mansion ini semacam organisasi gitu ya? Bukan, ini rumah. Kita bercerita tentang mansion itu rumah yang dimana di rumah itu kepala keluarga serta seluruh anggotanya itu menganut ritual-ritual yang menyeramkan. Berarti nggak luas cakupannya, cuma di keluarga itu doang?
di keluarga itu doang. Cuman kenapa bisa jadi luas? Karena ada beberapa orang yang setelah kepala keluarga dan anggota keluarganya ini meninggal semua, ada orang yang nggak percaya nih tentang kejadian urban legend itu sendiri yang saya bilang ritual menyeramkan. Mereka ke sana dan pada akhirnya meninggal semua, dan meninggalnya pun nanti kita bahas karena ini seru banget nih. Mereka mengunjungi rumah itu. Iya, mereka mengunjungi rumah itu untuk karena meneliti. nggak percaya, iya. Tapi posisinya anggota keluarganya udah meninggal. Meninggal semua. Tapi kalau pendapat pribadi saya pasti masih ada. Sekitar 1 atau 2 orang lah. Makanya mungkin itulah yang dibunuh sama yang mereka bunuh ya. Mungkin bisa jadi. Nah, kita mulai aja ya. Nah, Himura Mansion ini itu sebenarnya kejadian urban legend yang dimana memiliki ritual-ritual yang menyeramkan. Ada 4 tahapan ritual yang dilakukan selama 50 tahun sekali. 50 tahun sekali? Berarti turun-temurun tradisi? Turun-temurun, 50 tahun sekali. Dan yang pertama tuh ritual pembutaan, terus ritual pembutaan, terus pemurnian, peta umpet iblis, sama penebusan atau tumbal lah, aku bilang lah. Nah, yang pertama dulu ritual yang pembutaan tadi ya. Ritual pembutaan tuh di mana seorang gadis di antara seluruh anggota keluarganya itu harus yang terpilih. Dan yang terpilih ini disebut maiden. Ini untuk ritual pembutaan. 4 ritual ini akan nyambung nanti. Ini ritual yang pertama ya. Ya. Sebelum kita masuk lagi ritual itu, kita tak jelaskan dulu kalau tujuan ritual ini sebenarnya untuk mengurung roh jahat yang ada mungkin di sekitaran itu ya, di sekitar tempat itu mereka. Bisa nggak sekitar rumah, maksudnya kayak sekitar daerah itu untuk dikunci. Jadi anggapan kalau kita nggak lakuin, udah 50 tahun nih kita lakuin, nanti kita nggak lakuin lagi, lepas dia. Oh, ibaratnya ngamuk-ngamuk lagi. Ya, mungkin kalau pernah lihat kita di media-media sosial, yang kalau kita lihat di Jepang itu ada pohon atau rumah yang ada diiketin tali, terus ada putih-putihnya. Nah, itu disebut ajaran agama Shinto, dan juga itu menjaga-jaga roh-roh yang sekitar situ. Ya, jadi ditarik rohnya supaya gitu. Menurut kepercayaan mereka seperti itu. Nah, jadi balik lagi. Gadis yang disebut maiden ini setelah dia dipilih, ada yang namanya ritual pembutaan. Jadi ada beberapa banyak gadis nih. Kan dipilih dia nih, oh nih maidennya. Oh, diseleksi gitu. Seleksi dulu. Nah, nanti setiap gadis itu harus berpakaian kimono putih. Semuanya berpakaian putih. Jadi yang ritual pembutaan itu istilahnya yang jadi, yang bakal dijadikan untuk yang main petak umpet biasa, yang biasa aja di nyari-nyari orang. Nah, itu ada ritual pembutaan yang dimana dia harus dibutakan dulu matanya. Yang buat milih ini? Ya, dibutakan dulu benar-benar. Entah itu dicongkel, entah itu diikatkan tali tapi isinya duri. Biar buta, benar-benar buta. Buat milih si maiden ini? Ya. Setelah pembutaan itu udah selesai, ritual itu dilanjutkan peta umpet iblis. Peta umpet iblis ini memiliki aturan. Yang pertama, tidak boleh bicara. Tidak boleh ngeluarin suara apapun, tidak boleh lari terbirit-birit. Sembunyi biasa boleh lah. Dan tidak boleh nolak. Ini yang sembunyi siapa nanti? Seluruh anggota keluarga yang cewek. Oh, yang semua yang pakai kimono putih tadi? Yang pakai kimono itu tadi. Entah jumlahnya kurang tahu ya, itu kan kayak dipilih oleh kepala keluarga mereka. Nah, nanti yang buta ini akan memilih. Tapi di dalam ritual peta umpet iblis ini, yang terpilih pertama, yang terpilih itu yang ditangkap pertama dan terakhir, konon katanya itu akan mengalami tragedi sial.
jika dia melarikan diri dari ini, kabur dia. Oh, kalau tertangkap terus dikabur, Ah. sial. Siap. Jadi harus terima-terima aja. Nah, yang tertangkap ini dibutakan juga. Jadi yang aku tangkap nih, Sap, udah lepas nih, diganti dengan satunya, tapi harus dibutain juga. Seram juga ya, ganti-gantian berarti ya. Ganti-gantian. Nah, akhirnya terpilihlah yang paling terakhir, yang kita sebut Maiden tadi. Berarti yang terakhir nih yang kuncinya berarti. Dan ada pun juga sebenarnya itu nggak cuman mata aja, ada yang disobek bibirnya biar dia nggak bisa bercerita kepada orang lain, karena ini nggak boleh diceritakan kepada boleh orang keluar. luar, nggak boleh keluar lah. Adapun yang telinganya dipatok pakai kayu kucing mungkin batuk biar tuli Juga. setiap 50 tahun sekali. Nah, ini kan udah selesai nih ritual peta umpet iblis. Lanjut lagi ritual pemurnian. Berarti tadi yang pertama apa tadi? Ritual pembutaan, Pembutaan, peta umpet iblis. peta umpet iblis. Yang lagi satu ini, Yang jadi pertanyaan gue, yang dibutakan pertama nih terus nyari orang ini siapa nih? maksudnya? Kan tadi yang milih yang pertama kali dibutakan itu kan, itu dipilih oleh siapa? Kepala keluarga lah. Kepala keluarga. Kepala keluarga dari Himuro Minshin. Oh, ditunjuk terus dia yang petak umpet lagi, Iya. nyari yang lain. Dan semua gadis yang ditunjuk ini suci, Belum terkontaminasi dengan dunia luar, belum tahu artinya cinta dan lain segala macamnya. remaja berarti ya. Ya masih remaja-remaja lah kita bilang. Dan mereka mempunyai ciri khas yaitu memakai tali di sini, tali ikat putih sama segitiga sini. Berpakaian kimono sama itu anggota keluarga mereka ya. Iya. Nah, lanjut lagi kan yang ke ritual pemurnian. Ritual pemurnian ini adalah suatu metode atau ritual yang di mana si gadis yang terpilih yang disebut Maiden tadi terakhir tidak boleh sama sekali tahu tentang dunia luar. Biar dia suci, tidak boleh tahu cinta, lelaki itu apa. Dan akhirnya itu dia diasingkan. Hidup sendiri. Diasingkan selama 10 tahun. Bahkan ada yang bilang juga itu dipasung. Buat mengunci. Tetap iya buat dia biar dia nggak bisa kemana-mana ya kan. Diasingkan di kuil. Oh, ada kuilnya. Ada kuilnya, ada kuil sendirinya. Nah, tapi diurus juga sama pelayan atau pendeta. Oh, ada yang ngurusin. Ada yang ngurusin. Si Maiden ini. Ya, yang ngasih makan apa. Nah, selama beberapa setengah abad yang lalu itu berjalan dengan lancar. Nah, dan yang kejadian ini, ritual ini kan nggak boleh gagal ini. Ya. Dari 4 ritual ini terjadilah kegagalan itu. Entah di tahun berapa nggak ada yang tahu pastinya, tanggalnya nggak ada yang tahu. Cuman dari cerita-cerita yang beredar itu, si cewek yang diasingkan ini kan tadi diurus tuh sama pendeta sama pelayan jatuh cinta. Awalnya memang nggak tahu, kepala keluarga ini nggak tahu. Tapi dia buta kan? Dia buta, tapi jatuh cinta akhirnya. dia kan nggak boleh tahu dunia luar kan. Kondisinya ya kita pastikan dia bisa dibilang tuh buta lah. Cuman kalau yang disobek mulutnya atau telinganya ditulikan itu kita kurang tahu ya. Karena wujudnya aja nggak ada yang tahu. Ya, tapi intinya si Maiden ini dibutakan. Iya. Dan akhirnya jatuh cinta dia. Nah, lanjut lagi setelah dia diasingkan selama 10 tahun, kan ada yang ngurus tuh pendeta sama ininya pelayannya lah. Pelayan. Jatuh cinta lah si wanita ini atas kebaikan si pelayan ataupun pendeta ini yang ngurus. Oh, karena kebaikan hati. Iya. Dan lelaki ini pendeta atau pelayan ini jatuh cinta juga Sama si Maiden ini. si Maiden ini. Akhirnya gagal lah ritual itu. Nah, awalnya kepala rumah tangga itu nggak tahu. Nah, kan setiap beberapa bulan itu dikunjungin lah
Ada kunjungan akhirnya lah dari ya, anggota keluarga ya. ketahuan. Ya. Semoga dia nggak ketahuan bercinta ya. Kalau itu keren tau ya. Nah, kita stop dulu sampai sini. Iya, iya. Nah, karena ritual yang paling terakhir penumbalan saya bilang itu kan harus kita bahas juga. Nah, jadi umumnya kita tadi kan udah bilangnya gagal nih. Iya. Kita stop dulu. Nah, yang ini yang sudah berlanjut ini nanti setelah diasingkan itu akan dibawa ke terowongan yang ada di Himbura Mansion, terowongan bawah. Oh itu kalau setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun dia dibawa. Kalau udah selesai Ya. sukses dia nggak mengenal dunia luar, dipulangkan ke terowongan. Dipulangkan ke terowongan yang di bawah rumah Himbura Mansion itu sendiri. Dan di tempat itu terdapat batu gede ya, berbentuk ya bulat lah, gue bilang bulat, meja seperti batu gede bulat, memiliki 4 pilar, 5 pilar. Pilar iblis lah saya bilang. Pilar ini kan ada tali nih. Jadi ritual yang keempat ini, penumbalan ini itu benar-benar serem dan menyeramkan. Karena apa? Setiap pilar ini akan diikatkan di setiap anggota tubuh si wanita itu tadi. Pertama bagian leher. Emang disiksa berarti dia? Iya, bisa kita bilang kayak gitulah. Leher, tangan, kedua tangan sama kaki. Nah, di situ ada perapalan Mantra-mantra. di kitab-kitab Shinto lah atau apalah sebutannya, ada sebutan lain, itu dibaca secara terbalik. Yang kepercayaannya jika dibaca secara terbalik itu bisa mengurung roh-roh jahat. Oh, yang di ada situ akhirnya dia dikumpulin. Karena kalau kalau ditulis kebalik itu kan kayak berputar aja, dia nggak bisa reinkarnasi. Berputar di situ aja dia. Dikurung. Nah, jadi setelah diikat semua, pilar ini bisa didorong, diputar, akan ketarik satu-satu sampai putus. Bisa jadi kan saya bilang dia dibisukan. Nah, jadi ditarik nih dari kepala, tangan, kaki sampai benar-benar putus. Nah, udah inilah didorong, tarik sampai putus, meninggal dunia si gadis ini. Darahnya itu diambil, terus sama talinya itu bekas tarikan tadi dikumpulin. Diikatlah di depan rumah Himbura Mansion itu. Oh, jadi ikatan depan rumah. Iya. Terus darahnya Untuk menjaga roh-roh jahat yang ingin masuk rumah. Jadi kayak ditarik di tempatnya biar nggak masuk lari ke rumah itu. ribet juga. Darah ini ya disiram tadi. Ribet Kan juga dicuci ya. dulu dia. Jadi tali itu dicuci sama darah itu baru. Dan itu dilakukan 50 tahun sekali. Ribet juga hidup ya. Maksud gue kalau cuma mau menghalau roh-roh jahat kan tinggal berdoa. Ya kan itu kan di dunia lain, belahan lain lah. Emang aneh-aneh aja orang kepercayaan orang-orang itu. Cuma untuk menghalau roh-roh jahat. Ya, itu kan versi kepercayaan zaman kuno. Kalau zaman sekarang kan kita kan nggak tahu ya kan. Karena itu kan ajaran kuno. Bisa jadi mungkin di zaman itu banyak juga yang melakukan seperti itu, nggak cuma keluarga Himbura aja. Bisa jadi. Oh, berarti Himbura ini nama orang ya ibaratnya. Keluarga Nama Himbura mungkin. keluarga lah, gue bilang lah, nama keluarga gede. Himbura Mansion. Anjing, cuma mau menghalau jahat, roh-roh jahat sampai disiksa orang seperti itu. Maka dari itu kan, dari prosesnya aja setelah dibutakan, menem petak umpet iblis, terus yang terakhir itu penumbalan yang dimana gadis itu harus ditarik sampai Berarti putus. garis-garis di keluarga ini rata-rata buta berarti ya? Bisa dikategorikan seperti itu. Ya kan yang pertama tuh yang main petak umpet udah dibutakan tuh. Selanjutnya itu Tapi kalau si Himbura Mansion ini kan tadi bilang rumah ya. Nah, itu emang agama Shinto atau
emang bagian atau kayak sektenya daripada si agama? Agama. Shinto itu ajaran agama yang Kalau Himura mentionnya penganut agama Shinto. Iya. Penganut agama Shinto. Iya, mungkin Shintonya ini saya percayalah kalau semua agama itu baik ya. Cuman mungkin saja kepala keluarga ini menganut ajaran agama Shinto tapi yang salah. Ada sektenya. Ada sekte Mungkin lain. entah. Kan, kalau nggak salah kan setelah pasca perang dunia Kedua. itu, Iya, kedua. perang dunia kedua kan itu kan disebarin ke wilayah-wilayah Asia Timur. Nah, mereka itu rupanya kayak asimilasi. Kalau di Indonesia kan itu Ya. kayak agama Islam kebudayaannya budaya Jawa wayang. Nah, itu mereka asimilasi setelah jadi Shinto itu sekarang setahu saya itu jadi budaya di sana. Ya. Udah bukan lagi agama. Udah bukan lagi agama. Kepercayaan lagi. Ya, jadi udah asimilasi jadi sekarang Buddha itu di merger sama Shinto itu. sama budaya Shinto itu kalau sekarang, tapi Ya. mereka bukan intinya Bukan utama dia Iya. kan. Ya. Jadi agama-agama lain, misalnya ada Kristen, tapi dia tetap Shinto juga. Kristen Shinto. Iya. Ya. Karena Shinto sendiri kan dari ini pas waktu ajaran agama Buddha masuk ke Jepang pada tahun Masehi itu. Saya menarik nih. Jadi kalau kita lihat ya, kalau budaya Jepang itu kan ada istilah harakiri tuh. Iya, harakiri. Harakiri artinya kalau mereka di Jepang ini identik sama mengorbankan apa? Diri. Diri. Sendiri. Nah, ini mungkin menarik kalau mungkin Mas Yosi atau Mas Imam tahu tentang kenapa sih ada harakiri, apakah ada kaitannya dengan agama Shinto itu sendiri? Iya sih. Kan kalau kita lihat nih karakter-karakternya Jepang itu mengorbankan diri, terus yang kayak tadi tuh yang si Himuro mention itu mereka disuruh masuk labirin gitu ya, kayak gitu sih ceritanya yang Himuro mention itu yang ada filmnya itu. Kalau yang film game itu sempat ada gamenya memang. Cuman kalau dari ceritanya itu beda jauh kalau soal labirin ya. Cuman kalau mentionnya itu sendiri memang mention gede. Terus karena itu perbukitan, tentu di bukit itu ada beberapa kuil. Nah, yang jadi pertanyaannya itu kan terowongan yang di bawah itu. Nah, ada 5 pilar iblis, yang modelnya ya diputar semakin tarik sampai putus. Nah, di situ juga memang ada entah itu kitab Shinto ya, kitab Shinto atau kitab apalah itu tulisannya kebalik. Nah, Maksudnya kembali dibalik. Jadi misalkan kayak bahasa Inggris nih, kita kayak bahasa Indonesia kita baca dari kiri ke kanan kan, dari kiri ke kanan. Nah, itu dibalik tulisannya. Sehingga menimbulkan makna yang berbeda. Nah, jadi makna yang berbeda ini digunakan secara tidak lazim oleh kepala keluarga Himura karena di situ terbentuk suatu mungkin simbol-simbol tertentu di tengah, akhirnya diputer. Ini tulisan nih, ditulis tapi secara terbalik. Nah, sempat juga baca dari beberapa informasi karena kan harus ngertiin satu-satu ya kan. Kalau nggak salah itu biar roh-roh jahat ini yang terkunci tadi tidak bisa reinkarnasi. Saya jadi ini kepikiran soal ini kan sebetulnya kan satu nih. Kalau begini, saya percaya bahwa Tuhan itu satu ya. Jadi si iblis ini dia kayak melakukan fitnah. Jadi sebetulnya cerita yang dibuat kitab yang dibuat sama moyangnya sini saya terbersih aja nih. Feeling saya mengatakan begini. Nenek moyang mereka itu kayak bikin kitab tapi sandi dia. Jadi dibikin terbalik lah. Yang nemuin kitab itu feeling saya bilang mengartikannya beda. Jadi kayak ibaratnya dia menafsirkannya beda, akhirnya si iblis ini masuk. Sama kayak ini mungkin. Kalau di Islam sama kayak ini mungkin ya. Kitab-kitab sihir. Tulisan Arab tapi orang nganggapnya Al-Qur'an padahal itu bukan bahasa Al-Qur'an. Iya. Itu jadi itu yang udah memanipulasi pikiran si manusia tadi, akhirnya dia jadi sesat. Iya. Padahal maksud daripada si yang membuat kitab enggak begitu ya. Karena kan kalau kita telusur ke belakang, manusia kan diciptakan pada dasarnya baik tujuannya kan. Iya. Cuman belakang sini setan itu berupaya supaya manusia ini sesat. Nah, berarti sebenarnya kalau gua lihat ya, Himura Mansion ini sama kayak
aliran-aliran sesat di Islam juga. Sebenarnya seperti itu gambarannya. Kayak kata kasarnya masyarakat Indonesia itu terkadang lihat tulisan Arab sudah dianggap Al-Quran gitu. Kebiasaan orang kayak gitu. Jadi mungkin Himura Mansion ini membaca kitab Shinto, padahal itu bukan kitab Shinto, tapi kitab yang sudah dimanipulasi oleh seseorang mungkin, yang entah kita tahu siapa yang memanipulasi barang itu, sehingga mereka memaknai ataupun menjalankan sebuah ibadah, dalam artian ibadah itu sudah keliru. Nah, sama kayak kitab-kitab kitab-kitab satanis, kitab-kitab sihir, itu kan rata-rata kitab sihir itu banyak yang berbahasa Arab. Nah, orang kalau udah lihat bahasa Arab udah dianggap itu Al-Quran dan benar. Padahal mereka nggak tahu maksud dan makna tulisan itu apa sebenarnya. Kalau gua nangkepnya sih kayak gitu, Himura Mansion ini. Makanya mereka melakukan ritual yang salah. Itu sih kalau gua ngelihat ya. Lanjut, Jos. Nah, lanjut lagi. Itu kan udah kelar nih ritualnya nih, berhasil lah istilah. Nah, yang ini kita lanjut lagi tadi yang saya stop yang gagal. Tadi. Ketahuanlah oleh kepala keluarga ini. Nah, akhirnya kepala keluarga ini karena dia menanggung malu, karena itu kan tradisi turun-menurun keluarga Himura Mansion. Ibaratnya inilah tercoreng lah ya. Tercoreng dia harga dirinya. Karena pada dasarnya kan orang Jepang harga dirinya tinggi sekali. Tinggi banget lah. Nah, dia melakukan pembantaian seluruh keluarganya dengan sangat keji. Si kepala keluarga ini yang paling tua. Yang paling tua ini membantai dengan katananya dia. Oh. Kan Jepang kan ini samurai ya kan. Dibantai seluruhnya, termasuk pelayan itu tadi. Sama pendetanya. Yang jatuh cinta. Si gadis ini yang membikin gadis ini tidak suci lagi karena sudah mengenal cinta. Cinta ya. Nah, akhirnya setelah dibantai semuanya hilang, nggak ada kabar sama sekali. Si kepala keluarganya hilang juga kabarnya. Nggak, hilang kabarnya semua karena dibunuh dan kepala keluarga ini harakiri. Oh, kabarnya harakiri. Kabarnya harakiri. Nah, stop sampai situ kan. Jadi Himura Mansion ini menjadi terkenal setelah polisi atau adat setempat itu menemukan ya kan kayak bau atau apa, kenapa orang nih terkenal lah tuh kemana-mana. Akhirnya tercium kebiasaan-kebiasaannya. Ya, nah setelah itu adalah beberapa 7 pemuda sama seorang gadis, 6 pemuda sama gadis itu yang nggak percaya dengan kisah itu. Kisah urban legend dari Himura ini, mencobalah ke sana. Nah, entah kenapa mereka itu hilang. Oh, dia pengen meneliti ya, mau mencari kebenarannya, mencari kebenarannya dan tiba-tiba hilang dan ditemukan meninggal semua dengan kondisi tragis, mengenaskan juga. Ya, kalau yang cowok tuh kepenggal lah dia kepalanya, kalau yang cewek sama kayak ritual tadi, kepalanya lepas, kaki, tangannya lepas. Nah, jadi berarti masih ada dong salah satu keturunan Himura Mansion yang hidup atau yang melarikan diri atau yang meneruskan lah atau kayak gimana, entah itu dari faktor keluarga atau faktor orang luar kan bisa aja. Nah, dan banyak juga masyarakat yang ketika ingin mengunjungi tempat tersebut ketika berfoto itu foto sini kalau di belakangnya itu ada kaca, itu ada sosok gadis. Kalau mungkin di Indonesia tuh bilang bisa kita sebut kuntilanak lah ya. Tapi yang perawakan yang pakai kimono tadi, yang ada segitiganya di atas yang putih. Arwah-arwah yang di situ mungkin ya. Nah, karena kan tali itu tetap di depan rumah, iya, nggak diapa-apain rumah itu. Sekarang pun kalau kita cari, mungkin kita googling lah ya, rumah itu udah di tempat-tempat hutan dan ada kuil di sana. Deket kuil yang dulunya sempat terjadi pembantaian oleh para bandit.
Dan sekarang sudah nggak ada ini ya, anggota keluarganya yang meneruskan secara terang-terangan nggak ada ya. Nggak ada yang tahu. Kalau secara terang-terangan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa nyebut juga kayak 100% ada atau nggak ada. 50-50 lah ya. Tapi kalau spekulasinya kalau misalkan ada yang meninggal berarti ada yang masih meneruskan. Ataupun bisa jadi sama hantunya kali dibunuh. Kalau itu sih gue nggak percaya sih. Nah, Kalau hantunya bisa menggal begitu, nggak entah tahu. mungkin dia dihantui terus cabut karena kan alat-alatnya mereka masih ada. Mereka meninggalnya ditemukan di terowongan. Semuanya. Iya. Mungkin mereka ngevlog kali. Atau bagaimana hingga ditemukan kan. Pamit mungkin sama kawan-kawannya bisa jadi. Itu sih sekilas dari apa namanya Himura Mansion yang Mansion ya. urban legend itu sendiri. Nah, dan saya pun masih penasaran dengan tulisan kebalik itu sebenarnya daripada ininya ya. Kisahnya. Kisah itu sendiri ritualnya oke lah itu Kitabnya menyeramkan. ada tapi. Yang kitab yang dipakai Himura Mansion ini ada. Kalau sekarang kurang tahu ya. Enggak, maksudnya dokumentasinya ada. Dokumentasinya sempat ada di Jogja itu mungkin kayak pameran hantu lah ya, yang horor itu dibuat replikanya Himura Mansion. Nah di situ pun juga saya lihat di beberapa YouTuber spiritual horor juga, salah satu Kisah Tanah Jawa pernah kesana, yang di situ dia disebut kenapa perawakan ini persis karena bahan-bahannya itu memang diambil dari Jepang. Jadi dibentuk sedemikian rupa lah dengan Himura Mansion. Dan memang di situ ada kayak kitab tulisan kebalik. Yang dimana, iya jadi kayak istilah arwah ini mau reinkarnasi nggak bisa karena muter-muter karena dia jahat. Terkurung di situ. Nah pertanyaan saya gimana? Kalau kan ini keluarga udah nggak ada nih. Nah roh jahat yang pada zaman itu kan dipercaya bisa masuk ke tubuh manusia. Kayaknya ini sih. Emang ketipu setan ya tuh semuanya tuh kayaknya. Mungkin kita bisa analogiin ke sana ya. Iya, ketipu kayak ya. ketipu setan aja tuh. Aliran sesat yang begitu kan menganut ajaran yang salah. Ya kan sama konsepnya kayak tumbal. Kalau kita numbalin, kita nggak numbalin, gantinya apa? Ya itulah, bersekutu sama setan yang gitulah. Kayaknya dia nggak mengurung setan sih, dia bersekutu dengan setan kayaknya. Ya, pertanyaan saya, haruskah dibutakan dan tidak boleh mengenal dunia luar untuk mensucikan suatu tubuh, jasad, dan roh? Sebenarnya sih gini ya, buat apa ngelakuin ritual-ritual kayak gitu? Kalau hanya untuk mengurung, itu kan tujuannya untuk mengurung roh tadi kan? Ya buat apa gitu dilakukan ritual-ritual kayak gitu? Nah, itulah makanya gue bilang tadi, mereka menganut ajaran Shinto tapi dengan dengan mungkin pemahaman yang salah, kitab yang dibaca salah gitu maksudnya. Ya karena semua agama menurut kita juga baiklah tujuannya. Baik, tapi ada sebagian orang yang membuat kitab untuk mengecoh orang. Nah inilah mungkin salah satunya si Himura Mansion ini. Yang di kitab yang dibaca sama dia kitab yang salah, bukan kitab Shinto yang sebenarnya. Kalau pemahaman, sependek pemahaman saya dan sependek kesimpulan saya seperti itu. Jadi sama aja ada agama-agama lain, pasti ada sekte-sektenya. Kayak di Islam ada ajaran telanjang, ya kan? Sekte-sektenya kan banyak tuh yang telanjang, main satu sama lain. Itu kan ibaratnya memahami ajaran agama yang keliru. Kalau saya pribadi ya memandang. Kalau pernah dengar cerita tentang kasus karena dia bunuh anaknya di kamar itu saya. Di goa itu? Jadi dia ada bisikan, dia menganggap dirinya dia itu titisan Nabi Ibrahim. Iya. Anaknya digorok. Ada juga yang dicongkel matanya. Ada juga yang dicongkel matanya. Itu di daerah goa kalau nggak salah. Jadi kalau saya ngerasainnya bahwa jadi si yang penganut Shinto ini, si yang tersesat ini yang di Himura Mansion ini, ada kemungkinan dia ini jadi kayak dia yakin banget gitu bahwa ketika dia mengorbankan itu nanti
dewanya dia datang kayak cerita-cerita itu lah. Iya. Karena Shinto sendiri kan ajaran dewa soalnya. Iya, Artinya? makanya nggak ada begitu. Itu kan akhirnya terus menerus tuh tradisi itu dilakuin. Atau bisa jadi begini, Shinto itu kan ajaran dewa atau jalan dewa, berarti mungkin yang saya tangkap ya, kalau dianggapnya seperti itu dia ingin menjadi dewa sendiri. Iya. Dia ingin menjadi dewa. Iya, sombongnya tinggi. Nah, makanya dia mungkin melakukan ritual-ritual yang salah. Di Indonesia tuh banyak sekali tuh kasus yang dia dapat bisikan, ya ibaratnya dia dapat kok sama kayak yang kemarin tuh yang di Lampung kalau nggak salah yang ngebuang istrinya ke laut. Itu kan dia pengakuannya dapat bisikan. Makin aneh aja. Yang kayak gitulah, yang ada yang orang tua yang congkel mata anaknya. Itu sempat viral tuh, katanya anaknya kesurupan terus congkel matanya, berusaha dicongkel matanya. Untung ada orang yang melerai. Matanya udah mau lepas anaknya, padahal nggak sakit apa-apa, dia yang dapat bisikan. Yang seperti inilah maksud gua, kalau dapat bisikan tuh ya harus dicerna dulu. Kita kan punya akal pikiran yang bisa menguji, yang bisa tahu bener salah ini kan bisa kita pikirkan gitu. Kadang orang saking percayanya kalau itu bisikan ilahi, ya matanya buta, pikirannya buta, akhirnya melakukan apa yang dibisikkan sama setan. Nggak bisa dia bedakan mana bisikan ilahi, mana bisikan setan. Nah, itulah penyakit kita sebenarnya. Dan kasus di Indonesia banyak sekali yang seperti itu. Aduh, emang aneh sih, emang aneh. Saya pikir juga kasihan, siapa lagi kalau gadisnya cantik. Ya, cantik nggak cantik ya namanya manusia nggak boleh digituin. Iya. Nggak boleh. Nggak manusiawi. Nggak manusiawi. Dan menjalani ritual-ritual itu ya udah sesuai ajaran agama aja gitu. Kalau di Islam sholat, udah berdoa, puasa, di Kristen ke gereja, ibadah, ya gitu aja, ngapain aneh-aneh. Jangan suka melebih-lebihkan, itu orang gara-gara ingin mengusir setan malah dia yang jadi setan. Itulah makanya. Ada lagi nggak tentang Himura Mansion ini? Ceritanya juga seperti itu sih. Cuma seperti itu ya. Nah, itu mungkin ya teman-teman tadi kisah urban legend Himura Mansion yang menganut agama Shinto tapi dengan ajaran yang keliru gitu. Dan semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Jangan kalau saya selalu bilang jangan overacting dalam beragama atau dalam mempercayai sesuatu. Jangan terlalu overacting, ya, santai aja, slow aja. Yang ikuti apa yang ini aja lah, yang umumnya, nggak usah berlebih-lebihan. Mungkin itu aja pesan saya, Kak. Ada nggak pesan-pesan buat penonton? Pesan buat penonton sih lebih baik pakai akal sehatnya lah, karena kita semua kan punya akal sehat. Jangan langsung main sikat aja mentang-mentang itu pikiran atau intuisi atau segala macam, harus dicerna. Terutama setelah kita cerna, kita harus juga cari literatur yang benar nggak. Jangan main langsung terabas aja. Jangan pasrah banget lah. Walaupun hidup kalian berat ya, sama-sama berat. Itu aja sih paling. Kalau nggak berat bukan hidup namanya. Nggak asik. Ya mungkin ya, itu aja sih Mas. Itu aja ya mungkin obrolan kita hari ini tentang urban legend Himura Mansion. Kembali lagi semoga kita terhindar dari hal-hal dan ritual-ritual yang tidak berguna, yang tidak ada gunanya, bahkan merugikan kita. Dan kita harus memahami agama dengan baik dan benar, dengan guru yang benar, dan ya mungkin dengan ini juga ya, dengan teman-teman yang benar. Jangan sampai tertular dari teman juga. Jadi cukup sekian dari saya dan Mas Yosi. Dukung terus channel YouTube Stasiun Hantu. Sebarkan video ini jika menurut teman-teman ini menarik dan bermanfaat bagi orang lain. Silakan sebar ke kerabat, teman, keluarga, dan sahabat Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahir.